Oke, kembali lagi bersama BDB Sharing. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang bisa dikatakan tokoh agama Buddha di salah satu kota di Sumatera Utara, yaitu di Sibolga. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai bersama Romo Sutoyo, ya Romo. Ya. Jadi Romo di Sumatera Utara ini, khususnya di Kota Sibolga ini kan sudah sangat lama ya, saya tahu. Bahkan sejak saya belum datang ke Sumatera Utara ini, Romo termasuk udah pandita yang senior di sini. Kalau boleh tahu Romo, kita berbincang-bincang hari ini, Romo mulai ke Sumatera tahun berapa Romo? Baik, terima kasih Bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur pada Sang Hyang Adi Buddha, Ketuhanan Yang Maha Esa, Sang Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, di mana pada hari ini dalam keadaan sehat, dan Bante sudah sudi datang pergi ke atau datang di kota Sibolga. Dan pada saat ini yaitu berkunjung ke rumah kami. Ya. Saya datang di Sibolga itu Bante, waktu itu nggak direncanakan, tapi sampai di Sibolga baru ingat, saya tanggal 17 bulan 7 tahun 1987. 87 ya Romo. Iya Bante, jadi sudah. Berarti sebelum ke Sibolga ini memang belum pernah sama sekali sebelumnya Romo ya? Sudah Bante, tahun 86. Karena saya di 86. Bukit Tinggi 1985 sampai dengan 1987. Dari tahun 86 di sini kebetulan ada Dharma Duta. Saya 2 orang dari Bukit Tinggi perwakilan mengikuti Dharma Duta di Sibolga tahun 1986. Jadi pas pertama ke Sibolga ini memang untuk jadi pandita atau dengan guru agama Romo? Nah, ceritanya dulu begini Bante, kan saya ngajar di Bukit Tinggi tapi belum ada sekolah. Nah, terus saya pergi ke Medan ke Wihara Borobudur, jumpalah di sana oleh Romo Giri, jumpa Bante Jinadamo, dan yang terakhir jumpa Romo Ombun Natio, Ketua Yayasan Wihara Buddha Sibolga. Saya ditanya, nah yuk mau ke Sumatera Utara mau ngapain? Mau kerjalah Romo. Wah, kalau gitu yuk ke Sibolga saja. Wah, mau bangun sekolah. Nah, waktu itu berarti sekolah Triratna belum ada ya? Belum ada Bante. Nah, baru begitu saya bilang, saya ke Medan ini mau kuliah dulu loh. Mau saya kan hanya PGA, maksudnya mau kuliah. Kuliah mau ngapa yuk? Ya kerja Romo. Sekarang udah ada kerja, ngapain kuliah? Nah, jadi kerja apa Romo? Sana yuk jadi guru agama di Sibolga sekaligus wakil kepala sekolah katanya. Nah, oke, siaplah Romo. Nah, mulai saat itulah Bante buka sekolah itu. Nah, muridnya pada waktu itu tahun 1987 baru 29 murid SD kelas 1. Itu bangunannya belum ada ya Romo? Bangunan belum ada Bante, masih di bawah itu, bawah wihara. Berarti sekolah sama wihara itu jadi satu jadi ya? Satu. Barulah tahun kedua itu muridnya dapat 52 murid, barulah pindah ke belakang, tapi di belakang itu masih laut. Akhirnya ditimbun-timbun, naik ke kelas 3 SD sudah ada bangunan baru yang sekarang di kantin itu. Nah, setelah itu saya wakil kepala sekolah hanya 7 bulan. Nah, setelah bulan ke-8 kepala sekolahnya mengundurkan diri, baru saya diangkat jadi kepala sekolah SD Triratna. Selama menjadi kepala sekolah boleh dibilang 14 tahun. 14 tahun. Berarti itu kalau masa jabatan itu udah periode 3 kali periode itu ya Romo? Iya Bante. Ya dikatakan. Ya kira-kira gitulah. Tapi setelah itu saya diangkat jadi pegawai negeri, tapi juga masih tetap guru agama di situ. Guru agama SD, SMP, SMA. Kalau nggak ada gurunya, kalau pas guru datang saya ngajar SMP, SMA. Gurunya pergi lagi, karena guru di Sibolga ini datang pergi Bante. Selama saya di Sibolga sudah ganti 28 guru agama. 28 iya. Kali guru agama budaya di Sibolga. Iya. Itu berapa tahun kalau sampai sekarang ya Romo ya? Oh, sampai sekarang udah 33 tahun saya Bante. Berarti hampir setiap nggak sampai 2 tahun sekali guru agama itu ganti-ganti. Bahkan Pak Sarmin yang Biku Sadanyano itu juga pernah jadi guru agama di Sibolga dulu, mungkin 4 bulan mungkin. Ganti Sadayano yang sekarang sering di ini ya,
di Jawa Tengah ya, di di Jakarta Bante, yang ini nyetak lagu itu. Oh, Sadayano yang pencipta lagu ya. Ya, yang di Jakarta sekarang itu pernah jadi guru agama di sini. Terus termasuk Bante Tiradamo yang Bante Karyadi ya. Karyadi pernah di sini juga. Terus kalau gurunya ya Pak Hasto yang di Pekanbaru, Pak Tunar, Pak Genter almarhum. Ya, terus Pak Mujianto, Pak Surwandi yang di Jakarta itu pernah di sini semua. Yang MBI sekarang? Iya. Jadi ternyata Romo udah lama di sini. Bisa dikatakan satu-satunya orang yang bertahan dari mulai sekolah itu belum dibangun ya Romo sampai sekarang. Bahkan saya ketahui juga Romo kan bukan hanya bergerak di sekolahan itu, tapi sebagai pandita di Wihara Triratna Sibolga dan juga di FKUB ya, lintas agama ya Romo ya. Iya. Nah, kebetulan sampai saat ini saya ada 6 itu MOU Bante ya, kerjasama dalam pelayanan. Itu kalau pelayanan umat ya seperti biasa lah ya, ceramah-ceramah, mimpi kebaktian, lalu orang meninggal, itu dalam sehari-hari di wihara pelayanan umat. Tapi untuk keluarnya saya MOU dengan Rumah Sakit Meta Medika 2, Rumah Sakit Umum Pandan, Rumah Sakit Dr. Ferdinand Loman Tobing, lalu MOU dengan RRI setiap Senin siaran, dengan Dukcapil. Jadi kalau ada orang menikah, orang Dukcapil itu kami undang datang ke wihara. Lalu dengan lembaga pemasyarakatan dan masih ngajar juga di SMA Plus Matauli. Nah, jadi itu karena nggak ada Bante ya istilahnya pelayan lain. Selain itu saya di FKUB, lalu di Pemuka Agama Mitra Kamtipmas, lalu di Tapteng ini Pemuka Agama Kamtipmas ya masuk juga. Itu kami jalani semua Bante ya. Banyak ya sebenarnya. Yang membuat saya menarik tadi Romo kan bekerja sama dengan rumah sakit ya, beberapa rumah sakit yang ada di Sibolga ini. Sebagai pelayanan misalnya baca doa orang sakit ya. Iya, Bante. Ini saya rasa untuk bahkan di seluruh Indonesia ya, untuk Romo sendiri dalam agama Buddha itu sangat jarang loh bisa kerjasama dengan rumah sakit, apalagi doa untuk orang sakit di rumah sakit. Kebanyakan kan di tempat lain nanti cari Romo atau Bante baru diundang ke rumah sakit. Tapi Romo di Sibolga ini malah sudah kerjasama dengan rumah sakit. Ya ini mungkin bisa juga nanti menjadi satu contoh ya di kota-kota lain. Selama ini kan kalau di rumah sakit, orang sakit itu kadang mau cari Bante susah, mau cari Romo susah. Kadang mereka justru malah yang mendoakan dari agama lain nantinya ya Romo. Tapi di Sibolga ini Romo Sutoyo salah satunya, bisa dikatakan salah satunya Romo Pandita yang pelayanan di rumah sakit, bukan hanya di wihara ya. Ya Romo kan sudah lama ya di Sibolga ini. Udah punya cucu. Sekarang cucunya berapa Romo? Cucu satu setengah kan ya. Iya, karena yang satu dalam perut 7 bulan ya. Ada 1,5 ya? 1,5 cucunya. Yang berarti pertama dari ini anak 2 ya Romo? Anak 2 cewek semua. Sekarang udah berkeluarga. Yang satu sekarang udah di Tangerang, yang satu di Bekasi. Tapi juga dulu itu yang pertama Bante seharusnya mau jadi bikuni dulu, karena mau kuliahkan di Batu Malang. Waktu itu 3 bulan sudah dicukur rambutnya. Jadi samaneri ya? Pernah jadi samaneri atau atas silanya? Katanya dicukur nampak tambah cantik, itu dilamar orang. Jadi nggak jadi bik samaneri. Jadi di situ intinya orang cukur gundul itu walaupun cewek malah cantik. Justru malah bukan orang nggak mau ya, tapi malah makin menarik. Iya, menarik ya, makanya nggak jadi. Iya, Romo kan istilahnya kalau bisa dikatakan kehidupan berumah tangga Romo sekarang sudah bisa dikatakan sudah lulus lah, udah anak 2 sudah berkeluarga semua, udah jadi pelayanan dan lain sebagainya. Romo ada keinginan nggak naik tingkat gitu dari berkeluarga, misalnya mau berlatih, saya kayaknya sudah cukup semua, mau jadi bergabung di sangha gitu Romo, jadi biku atau latihan jadi biku, gimana Romo? Betulnya saya ikut pelatihan Pabaja dan Atangga Sila. Hari itu Vipassana juga sudah 4 kali dicukur gitu Bante. Dalam hati hari itu ya juga mau pengen, tapi bagaimana ya, sudah
Memang waktu pertama kali tahun 1988 dulu Pak Baja 88. itu belum keluarga gitu loh. Tapi tahun 89 saya malah menikah. Nah, setelah menikah juga masih 3 kali lagi saya ikut Pak Baja ya, di Langkat, ikut di di Pulau Poncan, ikut latihan ingin. Nah, ini ya saya dengan cara ada niat sih sebetulnya Bante kalau nanti sudah pensiun, karena saya kan tahun 2022 10 Januari itu pensiun. Ya, anak-anak juga sudah gede, cucu sudah ada. Ya, rencana saya mau ada ke situ sebetulnya Bante, tapi ya nggak tahu lah gimana nanti. Ya semoga itu Romo, terrealisasi, karena kan sepak terjang Romo selama ini di masyarakat, di agama Buddha kan sudah sangat luas sekali. Siapa tahu nanti Romo bergabung ke Sangha itu bisa menjadi istilahnya berkarya yang lebih banyak lagi, melatih diri, malah saya rasa lebih bisa dikatakan lebih cepat mumpuni lah dalam hal spiritual ya Romo ya. Oke teman-teman, ini pembicaraan kita pada kali ini sebenarnya serius tetapi dengan orang yang suka bercanda tadi. Nah ini saya baru dengar pertama seorang Romo yang punya cucu 1,5 tadi ya. Tapi sebenarnya dari 2 anak. Ya ini pertanyaan terakhir Romo. Bagaimana kesan dan pesan Romo selama pelayanan di kota Sibolga ini? Pada khususnya di kota Sibolga, pada umumnya di Sumatera Utara ya Romo. Iya betul. Sebetulnya banyak kali itu suka dukanya Bante. Tapi yang dukanya itu hampir sudah saya tutup, tapi nggak hilang juga gitu loh. Saya pertama datangnya itu Bante, datang itu yaitu tadi tanggal 17 bulan 7 tahun 87 yang saya berangkat dari Bukit Tinggi nyampe Sibolga juga jam 7 pagi. Jadi tanpa disengaja tanggal 7 bulan 7 tahun 87 jam 7 pagi. Nah, itu saya pun baru ingat terakhir ini 7 ya, angka 7 ini. Nah, terus setelah itu saya kan dijemput Romo Ombun itu naik kapal Lambelu karena saya dari Jawa siap nikah. Saya waktu itu nikah saya tanggal 15, tanggal 12 saya langsung itu berangkat nanti. Berangkat pun cari kapal Lambelu nggak dapat. Jadi bulan madu saya di kapal Lambelu di bawah tangga. Nyampe Jakarta itu Bante, uang saya habis. Nah, ibu bilang, istri saya bilang, saya kan kepala sekolah di sini, dipikirkan saya banyak duit. Padahal itu gaji saya sebulan baru 87.000. Nggak ada duit. Kupikir ibu karena di Jawa mungkin ada duit, sama-sama berangkat. Tak tahu sampai Jakarta uang habis Bante. Saya jual tuh cincin kawin saya Bante. Sampai sekarang makanya itu berkesan sekali tuh. Mau pergi berangkat ke Sibolga, jual cincin kawin untuk melanjutkan supaya sampai Sibolga. Begitu nyampe Sibolga, dijemput Romo Ombun, dikasih fasilitas di Jalan Kakap. Tapi sampai situ nggak lama pindah di tepi laut belakang sekolah. Setelah itu terus pindah lagi di Pas. Di Pas itu nanti saya tinggal sampai 11 tahun. Nah, itu di Pas itu di bawah itu ya peti-peti mayat, ya mobil jenazah. Kali kalau malam itu misalnya ada orang meninggal, masuk di situ nangis Bapak. Anak saya gotong itu ke belakang. Berarti anak pertama itu anak di situ pertama ya? Situ Bante. Anak kedua juga di situ. Di situ tapi kecil terus pindah ke Sibuluan ini. Nah, terus ngajar tiap pagi ngajar, malam kadang-kadang ngajar les ya menutupi supaya periuknya ngebul Bante. Pada waktu itu tahun 87 sampai tahun 93 lah saya begitu sulitnya untuk hidup ya. Jadi guru agama Buddha dan kepala sekolah ya. Kepala sekolah, pendeta lagi menikahkan orang. Bahkan ada peristiwa yang lucu Bante. Sudah umat itu datang, sudah saya ajarin baca parita. Nanti kalau nikah paritanya ini mengisi ini gitu. Sudah saya nikahkan itu Bante, saya kasih sertifikat nikah, turun selesai. Masih tanya umat ini, katanya lause agamanya apa? Wah, ini saya sebagai Romo Panita Buddhis udah menikahkan baru ditanya ya. Ditanya agamanya apa? Jadi saya pikir macam mana? Mungkin karena saya black sweet ini Bante ya. Nah, saya hitam manis jadi nanya gitu. Saya jelaskan saya ini agamanya saya Buddha, makanya saya jadi guru agama, saya jadi pendeta. Tapi romonya hitam, iya saya dari Jawa, gue bilang. Nah orang Jawa ada yang agamanya Buddha. Nah itu Candi Borobudur itu di mana letaknya? Gue bilang. Itulah Romo kadang kan saya sendiri Romo di Sumatera Utara sampai sekarang
masih banyak yang nggak percaya kalau saya itu dari Jawa, apalagi dengan apa ya, muka saya yang agak-agak imut-imut, matanya sipit itu, kadang Bante bohong, pasti Bante orang Medan asli gitu. Tapi setelah mendengar saya ngomong, kan ada medok-medoknya gitu, mereka baru tahu. Bahkan di biasa pertemuan lintas agama itu sering ditulis saya malah mewakili etnis Tionghoa itu. Ini sering. Apalagi Romo yang sebagai guru agama dari Jawa kan, apa ada di Jawa kan gitu. Kalau senangnya gimana Romo di Sibolga ini? Kalau senangnya Bante, sekarang ini Bante, saya kalau sudah keluar dari rumah ini ke wihara ini, mulai tukang becak sampai pejabat boleh bilang lah kenal gitu ya. Karena hampir tiap hari memang pelayanan, saya pergi pelayanan ke Santeong, ke RRI, ke rumah sakit, pergi ke lapas, mana hampir di FKUB pemerintahan kan. Jadi disitulah senangnya, dan saya bangga sekarang kerukunan umat beragama ini di Sibolga sangat bagus. Makanya disebut Sibolga negeri berbilang kaum berkat umat beragama. Jadi motonya itu akidah terjamin, kerukunan terjalin. Jadi kami merasa senang dan bahagia. Umat pun sekarang sudah banyak. Bahkan saya sekarang kalau ke wihara itu enggak sedikit anak-anak itu yang manggil saya ini sekarang si Akong. Karena apa? Akong ini nanti karena dulu anaknya sekolah situ. Sekarang yang sekolah situ dulu, sekarang udah punya anak lagi. Jadi anaknya panggil saya sudah banyak yang Akong. Jadi kemana-mana, bahkan sampai boleh dibilang sarapan pagi ya Bante, di mana sarapan pasti ada yang bayari. Ada di situ. Gonta ganti. Yang terakhir ini beli kaos ini. Tiba-tiba kata mau saya bayar kan, sudah dibayar Romo sama orang tadi. Bah, sampai beli kaos pun apa, karena rasa kekeluargaannya itu Bante di sini di Sibolga luar biasa, sangat luar biasa. Ya, bisa dikatakan Romo di sini malah sudah menjadi sesepuh ya, sesepuh masyarakat Sibolga, bukan hanya umat Buddha, tapi umat-umat lain di Sibolga ini. Saya perhatikan Romo sangat menjadi satu pengayom lah bagi mereka ya. Ya bahkan dari agama lain tuh Bante, beberapa hari yang lalu juga masih ada itu suruh nguruskan KTP, KK, kadang-kadang begitu. Bahkan ada yang meninggal itu orang agama lain, Romo minta tolong dong ke kelurah sama catatan sipil bagaimana ngurus surat kematian ini. Walaupun agama lain saya aja gitu. Jadi senang sekali orang-orang itu. Makanya disinilah letak bahagianya saya. Dari ini sudah selama 33 tahun ini sudah membaur. Bahkan kalau Waisak itu Bante, di sini Waisak itu setelah saya itu di wihara mimpin kebaktian di sana, pulang di sini tetangga kiri kanan ini ada yang Muslim, ada yang Kristen, yang Kalapodos, yang Katolik, udah masak di sini Bante. Saya pulang dari wihara udah siap ini, ada yang masak lontong, masak pecel. Jadi umat datang sini, dari FKUB juga datang sini, guru-guru dari agama lain itu datang di sini. Jadi rasa senang begitu, termasuk komplek juga rasa kekeluargaannya itu enak, karena saya juga di komplek ini ketua komplek juga. Oke, kawan-kawan, ini kita akan berjumpa lagi bersama PDP Sharing bersama Romo Sutoyo di lain kesempatan. Ini merupakan kesempatan yang jarang ditemui, bahkan saya sendiri 1 tahun bisa dikatakan beberapa kali ke Sibolga. Semoga suatu saat Romo tetap sehat selalu, tetap melayani dan menjadi panutan bagi semua masyarakat di Sibolga. Sekian dan terima kasih. Sadu, Namo Buddhaya.